Memang Anies Mohaimin ini bukan kepengen kita, kepengennya Maha Kuasa. Jadi semua dosa tentara di Orde Baru yang salah cuma Prabowo. Padahal jenderal banyak waktu itu. Semua kesalahan di masa Orde Baru ditimpakan kepada Prabowo, ditanggung semua dia. Tapi dia nggak bongkar satupun itu. Kenapa? Semangat korps, dia bikin pecah di perut aja semua. Gue kan pengen memahami juga dong kenapa Ganjar ini pantas jadi capres gue gitu misalnya. Kelihatannya terpisah nih, Ganjar masuk UGM, Bu Mega masuk PD, tapi ini terus mengerucut ya. Jadi sehingga setelah Mas Ganjar lulus di Jakarta udah kerja di perusahaan, mestinya kalau dia kerja di perusahaan udah enak-enak aja, udah jadi lawyer terkenal sekarang. Tapi enggak, ngelihat Bu Mega pidato di tahun 92 terus peristiwa Kuda Tuli itu, akhirnya Mas Ganjar komit, saya harus perjuangkan ini. Saya mendapat informasi salah satu kandidat ini menggunakan strategi pemenangan yang konsultannya dibawa kemari, yaitu konsultan pemenangan Bongbong Marcos. What's your opinion about the three potential presidential candidates? Ganjar, Anies, and Prabowo. We start from Anies. We have. Yeah. Anies, of No, course, mikrofon harus pelan-pelan dengan santai. you know, Anies, well, is a scholar, right? And he has performed as a governor mediocre. He has not really performed anything, really, compared to his enemy, Ahok, to be fair. You know? So, if you ask me, why of the three, definitely Anies. Nggak bisa ya, mana bisa. Orang pintar sekali, terlalu pintar, karena itu nggak bisa. Gitu. Satu, yang kedua. Ganjar. Well, Ganjar is a farm from Central Java, right? What do you want to expect from a farmer? To be frank. Agraris kan kita the nation of agraris itu. Agraris. Lu kan sekarang semua pakai mesin. Agraris. Omong kosong. Ya kan? Maka itu, nggak ada itu. Pokoknya, but he is a nice man. He is a good fellow. Well, but he has to perform. He has not performed yet. I don't see yet. Where is Ganjar? Right? Yeah. So if he doesn't show up, and it's also always depend on Ibu, he cannot get it. He doesn't show off or He doesn't show up enough as a leader. microphone. Not yet. Okay, right. Kasih Fair enough, you know. Lain kali itu kasih gua mikrofon yang baik. Iya, tolong lah. Lain kali pakai clip on aja di mana-mana. Bisa langsung ya. Mesti dua kali. Panitia. Okay. So the last one. The last one. Well, this man has been known before as a Christian. Right? Well, people who has been an opponent of his now said, after knowing him better, after meeting him several times for several hours, said he has sinned. Do I believe that? Is the question mark. Right? So, of course we have to give him a chance. Right? And if he can change, why not? For the better, for the country. But whether it's true or not, let's see. We have still another 40, 50 days, you know, to look what's up, whether he really. Beberapa kawan-kawan menyatakan, saya yakin sekali Anies gak akan maju. Ya sekarang pada diem tuh hamba Allah semua. Pada diem semua ya. Jadi ini memang Anies Mohaimin ini bukan kepengen
kita kepengennya maha kuasa. Berat ya? Gimana tuh Beb? Ya begitu jadinya. Mana sangka PKS bisa bersatu dengan PKB. Susah. Nggak gampang. Muhaimin ini takut kok kalau sampai kita muncul gitu. Kemana lagi di Surabaya tuh dia lebih agak tenang begitu PKS nggak masuk. Karena gejolaknya di mereka tuh masih keras sekali. Tapi buat PKS dengan siapapun kita bersahabat. Allah. Ya, apalagi dengan NU. NU tuh di PKS paling termasuk dominan. Cuman orang nggak tahu. Ketua-ketuanya tuh NU semua gitu. Iya. Kasih dulu Jalan Waton. Beb. apa pesan. Jangan pantun aja dengan hijau-hijau daun beluntas. Amin, cakep. Cakep. Enak dimakan dengan sambal pedas. Amin. Total politik diskusi cerdas. Amin. Mengulik pilpres secara tuntas. Amin. Tapi pada dasarnya Mas Anies nanti nih Bang, dalam kompetisi ini kan harus ada positioning diferensiasi. Mas Anies akan tampil sebagai antitesanya Pak Jokowi nggak untuk bisa mengambil ceruk atau mengambil narasi dalam pilpres kali ini? Dan gitu? apakah memang secara karakteristik Pak Jokowi dan kan Mas Anies tuh Mas Anies tuh memang berseberangan nggak? bertesis dan antitesis? Iya, atau sama-sama aja sebenarnya. dua diametral orang. nggak sih Bang? Coba Bang. Kalau saya amati di Jakarta, ya enggak ya. Kalau yang saya amati di Jakarta ya enggak. Satu, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Tanah Merah diteruskan oleh Anies. Pada saat Jokowi ingin membereskan kampung akuarium, sama Anies diteruskan dirapikan. Bahkan sama Ahok malah digusur. Kalau Jokowi kan enggak gitu. Jadi kalau antara Anies dengan Jokowi itu banyak persamaannya gitu. Mungkin ya yang berbeda itu dalam konteks reklamasi kali ya. Mungkin di situ agak berbeda dalam soal reklamasi. Kalau Anies kan tegas stop. Hanya 3 pulau yang sudah ada, yang sudah naik. Kalau itu juga mau dibatalin, terus pasirnya mau dikemanain gitu, kan tambah merusak lingkungan kan. Kayaknya yang berbeda itu aja deh. Yang lain ada KJP ditambahin sama Anies kan jadi KJP Plus. Itu kan program Pak Jokowi. Malah di Jakarta itu ternyata Mas Anies ini keberlanjutannya Jokowi ya ternyata. Ya? Iya. Itu kan Bang Surya Chandra. Integrasi transportasi itu kan Jokowi bikin MRT, pokok bikin busway. Pak Sutioso bikin busway gitu kan. Sutioso. Oleh Anies kan disatukan gitu. Diintegrasikan Diintegrasikan semua itu. Jadi dia berkelanjutan jelas itu sih apa yang dilakukan oleh yang lama-lama. Nggak ada perbedaan diametral. Lalu nggak pernah juga saya dengar Anies itu datang ke sebuah proyek yang nggak dijadikan nama Pak Jokowi kira-kira apa gitu. Untuk mengingatkan bahwa lu mangkrak gitu. Seperti Pak Jokowi datang ke Hambalang ya. Nggak pernah perilaku Anies kayak gitu, nggak pernah. Udah lama itu Bang, udah Bang. Ya artinya bahwa dia tidak melakukan hal-hal yang menjadi seolah-olah berlawanan. Ya. Nggak pernah. Bukan tipikal Anies gitu. Kadang-kadang kita yang berteman sama dia yang gregetan, lu baik amat sih jadi orang. Tapi ada yang menganggap kan waktu disuruh bawa tanah ke IKN ya, kan Pak Anies bawa tanah akuarium, kampung akuarium itu dianggap bagian dari tadi Bang, satir, ngeledek, provocate. Ya memang. Ya memang. Memang bahwa dia berada di Jakarta untuk membela kaum rakyat kecil. Bukan memprovokasi Jokowi karena ini antitesa dari. Kan Jokowi nggak ada urusan dengan kampung akuarium. Emang Jokowi nggak gusur kan enggak? Yang gusur Ahok kan. Yang gusur kan Ahok. Oh. Iya, ini omongan Bang Gies ini Anies ini PDI banget loh. Iya. Orang kecil, wong cilik kan. Iya. Iya Bang. Ya, memang. Anies memang selalu sikapnya ke sana. Kita di BUMD itu dipesankan, lu nggak bisa berbangga-bangga hati dengan Anies bahwa keuntungan BUMD sekian puluh miliar, sekian enggak. Benefit kalian buat rakyat apa? Kalau buat dari profit, masa negara dagang sih? Oh gitu Bang, pesennya. Iya. Jadi bukan gede-gedean dividen ya. Bukan. Seberapa besar benefit yang kalian berikan buat warga sekitar, buat masyarakat Jakarta. Itu.
Makanya gue di Ancol kemarin senang banget. Apa yang saya urus sekolah rakyat Ancol. Oh miskinnya absolut. Nah gimana tuh bang ceritanya tuh bang? Ya mereka itu rumahnya 3x3, 3 keluarga, 4 keluarga. Itu di sekitar Taman Impian Jaya Ancol yang Di belakang paten itu sana, bang? Iya. Kan banyak komplek mewah juga situ bang. Banyak, tapi sana itu Marina ini Iya ya. kan. masyarakat miskin kan banyak itu kan. Itu ada sekolah rakyat Ancol. Kita kelola benar-benar kita. Wah, tadinya tempatnya nggak ada taman, nggak ada lapangan olahraga, kita rapiin, kita tadinya mereka tuh bisa sekolah siang, pagi sekolah, malamnya jadi hostess loh. Orang sekitar Taman Impian Jaya Ancol itu bang? Iya, yang sekolah di sekolah saking miskinnya gitu loh. Problem kemiskinan lah. Ada yang diperkosa bapak tirinya, macam-macam kayak gitu. Ya kita kelola serius. Dari tadinya cuma 10% yang diterima sekolah negeri dari SMP itu. Pada saat saya keluar itu di atas 50%. Terus mendapat perhatian dari direksi yang tadinya kan itu kan cuma kamuflase aja. Ancol bikin reklamasi di Ancol Barat supaya kagak dipotret sama wartawan, bikinlah sekolah rakyat Ancol kira-kira kayak gitu deh biar kelihatannya Ancol baik gitu. Tipu-tipu. Tadinya gitu. Tadinya itu. Tapi Lu jadiin beneran. jadi serius. Karena agak-agak gatel kalau misalnya orang bilang Pak Anies itu cuma modal omongan manis doang, kerjanya nggak ada. Lah yang kayak gini, Mulut manis Mas Anies. Nah, gue pernah bikin itu. Oke lanjut. maksud gue, lah ini ada buktinya Pak. Ini ada buktinya bagaimana seorang pemimpin menyelesaikan masalah konflik sosial dengan warganya dengan cara humanis, dengan pendekatan teknokratis, gitu. Kan dari Rizal punya track record soal itu, misal dalam mengelola Jakarta. Kita tahu misalnya ada salah satu kampung yang dulu dianggap kumuh dan bahkan digusur sebelumnya di daerah Jakarta Utara, Kampung Akuarium. Tadi kita ngobrol soal seksi killers gitu. Itu kan sempat diliput juga. Lalu apa yang dilakukan seorang pemimpin yang punya gagasan, punya politik? Kita bisa prediksi, Pak. Itu menurut gue yang penting. Kita bisa memprediksi saat itu pasti Pak Anies akan melakukan pendekatan yang dia janjikan. Yang dia sampaikan adalah tentang pendekatan dialog gitu. Apa yang terjadi ketika itu digusur, beliau datang ke Kampung Akuarium di Jakarta Utara, diajak dialog, kira-kira penyelesaiannya seperti apa gitu. Akhirnya ketemulah pola-pola yang bisa dikolaborasikan. Yang uniknya lagi adalah di sana muncul narasi tentang pendekatan teknokratis yang tebal menurut gua, dan kita anak muda bisa menganalisis secara objektif. Saat itu yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah memfasilitasi warga Kampung Akuarium dengan arsitek dan juga pengembangan wilayah secara komprehensif gitu. Akhirnya masyarakat ikut usul, Pak, tentang ini harusnya gini, Pak, ini harusnya begini. Ini aktivitas saya akan terbantu kalau misalnya ada area UMKM-nya besaran per kamarnya segini agar bisa mengakomodasi kakak yang ada gitu. Nah, itu kan terjadi, dan kita lihat kemarin Kampung Akuarium mendapatkan penghargaan internasional tentang pengembangan wilayah yang inklusif dan seterusnya. Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam itu kan sudah komitmen kita bersama. Itu sesuatu yang sudah given. Jangankan Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden, Nasdem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang. Jadi kan jangan lupa ya, ini menarik. Ini menarik. Misalnya Akan ingat tuh, Bang. saya ketemu beberapa orang di Sumatera Barat. Saya SMP, SMA di Padang. Mereka bilang kita sekarang berusaha menenangkan kelompok-kelompok garis keras. Kita bilang begini, jangan bikin macam-macam. Nanti Anies didiskualifikasi. Baik tidak ini langkah Nasdem ini membawa orang ke tengah, membawa orang ke wilayah yang lebih kebangsaan. Karena saya bilang tadi, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada yang bisa klaim orang paling nasionalis. Saya ini 18 kali saya ke Vatikan, dituduh kadrun. Terakhir saya sama Peter Gota dibilang padron, Vatikan kadrun. Ini begitu mudahnya memberi cap kepada orang. Memang tidak banyak, tetapi ini akan menjadi sangat lucu.
Anies Baswedan ini adalah satu sosok yang punya karakter leadership yang berbeda dengan Pak Jokowi. Dan ini bisa kita buktikan dari apa yang dia sudah lakukan di Jakarta selama 5 tahun terakhir gitu. Tapi menurut gue dia tidak akan menjadi antitesa dalam arti membalikan seluruh apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Nggak mungkin lah. Perubahannya maknanya bukan itu. Bukan, perubahannya itu seperti saya bilang di sini itu bersifat metodikal dan sistemik gitu, di dalam hal leadership, di dalam hal pendekatan yang dipakai, di dalam hal value atau nilai yang menjadi basis dia mengambil keputusan, dan cara-cara dia mengelola berbagai sumber daya yang ada di masyarakat gitu. The will to improve ya sebenarnya ya. The will to improve, ya betul. Saya suka istilah itu gitu. Artinya gini, kita jangan menjebak Anies Baswedan dengan pertanyaan misalnya apakah ikan ini akan dilanjutkan atau tidak gitu. Ya, makanya benar. Karena pertanyaan itu menurut gue tidak relevan. Dalam arti gini, ketika kita bicara tentang perubahan dan perbaikan, bukan soal IKN, bukan soal kereta cepat gitu, ya kan? Apakah IKN akan dilanjutkan atau tidak? Itu menurut gua tidak relevan. Kenapa? Karena sangat tergantung pada tujuan yang ingin kita capai, ya kan? Apa tujuan yang ingin kita capai? Ya keadilan sosial. Nah nanti dari situlah kemudian bisa dievaluasi. Misalnya proyek IKN ini bisa jadi kalau misalnya dia dilanjutkan, itu justru punya dampak positif terhadap keadilan sosial, atau mungkin bisa menghasilkan dampak negatif terhadap tercapainya keadilan sosial. Jadi itu yang harus diukur, yang harus diuji gitu. Nah itu Anies baru bisa ngomong itu kalau basis sainsnya ini udah tercapai kan. Anies baru bisa ngomong apakah diputuskan, apakah dilanjutkan atau tidak, atau Anies baru bisa melakukan evaluasi itu ketika dia sudah punya otoritas untuk melakukan itu gitu. Untuk melakukan evaluasi. Untuk melakukan evaluasi ya, itu kalau gitu. ditanya sekarang kan soal like and dislike sangat sentimental. Benar, tidak ya. iya. Jadi tidak fair, iya kan? Betul. Sekarang dia nggak punya akses to evaluate, to assess, ya. Itu nggak punya itu. Dia nggak punya otoritas. Masa kan? dia bayar pakai uang sendiri sekarang untuk menentukan sikap juga nggak masuk akal. Benar, ya kan. Jadi pertanyaan menurut saya pertanyaan konyol gitu. Kalau misalnya ada yang mengatakan, lu katanya mau melakukan perubahan, IKN mau dilanjutin atau tidak gitu. Enggak, bukan itu yang mau dirubah. Yang dirubah itu adalah kepemimpinannya, model kepemimpinannya. Bukan proyeknya. Bukan programnya, tapi model kepemimpinannya gitu. Nah itu apalagi tuh konsep model kepemimpinan tuh, coba kasih dulu Prof. Ya, model kepemimpinan adalah cara di mana kepemimpinan itu bekerja berdasarkan metode-metode yang dipilih oleh si sang pemimpin gitu loh. Jadi semua dosa tentara di Orde Baru yang salah cuma Prabowo. Padahal jenderal banyak waktu itu. Semua kesalahan di masa Orde Baru ditimpakan kepada Prabowo, ditanggung semua dia. Tapi dia nggak bongkar satupun itu. Kenapa? Semangat korps, dia bikin pecah di perut aja semua. Kalah, ya kan? Kalah. Tapi dia tetap ada nih, tetap eksis nih. Dan hari ini saya lihat semua orang yang pernah memberhentikan dia bersama dia lagi, yang masih hidup ya, bersama dia. Ya itu buat saya mungkin saatnya Prabowo. Dan nggak ada salahnya diberikan ke Prabowo, ya kan? Nggak mungkin 3 periode Pak Prabowo kan? Kenapa? 2 periode juga belum tentu. 1 periode mungkin Pak Prabowo. Kenapa kita nggak kasih ke Pak Prabowo? Sudah sekian panjang. Anwar Ibrahim juga mungkin 1 periode. Tapi ini mungkin keteguhan politik, semangat, keteguhan pribadi yang buat saya ini nggak ada duanya. Makanya hari ini buat saya mau bantu Pak Prabowo Subianto. Abang bukannya juga udah pernah diminta untuk membantu Ganjar juga Bang? Tahun 2020, iya.
Terus kenapa enggak, Tapi Bang? ya itu Kan lagi-lagi subjektif kan. masih Subjektif. Pak Jokowi. Abang katanya tegak lurus Jokowi. Iya, Kan Mas Pak Ganjar waktu itu masih Jokowi banget. Begitupun sebaliknya. 2020 Pak Jokowi belum endorse apa-apa loh. Hmm. Belum ada endorse apa-apa 2021 saya lihat baru Pak Jokowi ngendorse orang. 2020 enggak. Oke. Kita lagi Covid kok. Nah, kalau dari sisi pelajaran hidup nggak ada yang sekomplit dia pelajaran hidup itu. Ilmu kehidupannya gak Ilmu kehidupannya udah gila-gilaan itu. Dan soal apa ya? Keteguhan di tempa cobaan. Coba cari calon pemimpin yang cobaannya kayak dia. Mas Ganjar kayaknya banyak juga cobaannya. Ada cobaan hampir mati nggak? Oh iya ya. Ada cobaan harus pernah jadi buronan dari negara sendiri nggak itu misalnya? yang dijual Pak Luhut Pelarian sama nggak? tuh. Oh iya, betul sih. Pernah ada cobaan kalah berkali-kali nggak? Membesarkan partai? Mas Ganjar sekali kalau. Nah, sekali-kali. Kalau cobaan hidup nih ya, kalau kita bicara cobaan hidup, maksudnya orang bilang Prabowo kan lahir di kasur Emas. di kasur emas dengan golden spoon. Dengan iya mungkin lahirnya, tapi berikutnya cobaan hidupnya juga cobaan hidup yang nggak kira-kira gitu. Jadi orang dengan tempaan hidup kayak gitu pasti sampai ke kematangan ini. Walaupun kematangan itu misalnya datangnya umur 70 katanya. Bisa aja ternyata. Ini bisa aja. Ini bisa aja. Ya, Anda bilang 5 tahun lalu belum? Belum, saya belum kan? lihat itu. Kesimpulan Anda kan? Belum lihat itu. Tapi setelah gabung dengan Pak Jokowi kita ngeliat berubah sekali. Iya. Penampilan publiknya. Kalau pikiran menurut saya ya soal nasionalismenya, soal semangat menjaga kekayaan alam, semangat untuk menjaga Indonesia macan Asia itu masih sama. Tapi tampilan publik, tampilan public appearance-nya, itu jauh beda. Saya membacanya secara sederhana. Yang dilempar sebagai strategi pemenangan itu hal-hal yang sifatnya slapstick. Seperti misalnya Prabowo, gemoy, atau gemoy, saya nggak ngerti bacanya bagaimana itu. Kemudian hal-hal yang tidak ada urusannya sama visi dan misi. Hal-hal yang digandrungi, mohon maaf, kalangan intelektual menengah ke bawah. Yang lucu ya, begitu, yang asik ya, gitu, dicemooh, dihina, difitnah, senyumin aja, begitu. Jadi hal-hal yang tidak ranah intelektual. Ada teman gue pas lulusan Stanford Business, bilang gue milih Pak ini karena dia suka kucing gitu. Ya udah ngomong debat-debat soal capres program visi misi, ujungnya milih karena kucing. Jadi itu orang S2 Mas di Stanford. Saya mendapat informasi salah satu kandidat ini menggunakan strategi pemenangan yang konsultannya dibawa kemari, yaitu konsultan pemenangan Bongbong Marcos. Gitu. Jadi siapa yang pakai Mas? Yang pakai siapa? Ya nanti dilihat aja polanya. Jadi yang akan disampaikan adalah hal-hal yang sifatnya slapstick, yang ringan-ringan, yang enteng-enteng, yang riang jenaka, nggak ada hubungannya sama kualitas kepemimpinan, terus kemudian penetrasinya lewat TikTok. Kalau saya melihat gimmick nggak pernah bahaya kalah, itu justru bahaya. Justru pasangan yang punya gimmick itu ada tanda-tanda kemenangan. Itu yang enggak, iya itu tanda kemenangan. Artinya apa? Coba 2009 apa Pak 2004 apa Pak SBY? Pak SBY handsome nyanyi, ya itu dia. Kalau Pak SBY menurut saya nah itu dia. Enggak di sini ya. Enggak, saya kira mantranya itu apa? Yang kedua, partainya apapun partainya itu 2019. Itu 2019, Bang. Sebenarnya yang bisa. Yang kedua ya. Program yang paling populis, yang konkret menyentuh masyarakat ada di Prabowo Gibran, berupa makan gratis dan bagi susu. Dulu SBY apa Bang? Nggak ada. Jadi Pak Jokowi? Ini mungkin kartu-kartu. Oh iya, kartu-kartu. Kalau 2009 BLT ya. Kartu-kartu. Kalau SBY 2009 BLT. Iya, tapi itu bukan bagian dari kampanye dia sebagai calon presiden, itu adalah kebijakan dia sebagai petahana. Nah kalau Pak Jokowi 2019 2014 kartu-kartu, 2019 ditambah lagi kartu yang lain gitu. Nah sekarang Pak Jokowi rapopo. 2024 itu yang paling punya kampanye yang mudah dimengerti, kemudian masif
dan mudah dilakukan itu adalah Prabowo Gibran. Jadi di luar survei ya, saya lihat dalam kampanye ini yang punya tadi ya gimmick ya dapat di masyarakat, bergema, viral ya, diikuti oleh masyarakat, kemudian program yang konkret dan menyentuh masyarakat luas itu ada di Prabowo Gibran. Bukannya Mas Ganjar dari dulu. Kalau menurut saya karena itu target marketnya beda. Kalau kita lihat kan kalau di poll pendukungnya Prabowo Gibran ini kan kalau lihat dari strata pendidikan dan income-nya memang orang yang dengan gimmick-gimmick inilah paling tepat kan? Iya. Ya itu makanya saya menyarankan supaya Ganjar ini juga mencari satu ikon. Ya kalau Prabowo kan udah jelas tuh gemoy ya kan dengan Pak Mahfud nggak bisa jadi ya kan. Cobalah misalnya Pak Ganjar dengan Pak Mahfud ini coba cari belangkon kemudian yang wajahnya agak sedikit dikarikaturkan gitu, tapi pakai belangkon gitu kan, itu misalnya. Nah ini menariknya Bang, justru yang terjadi nanti dulu. Kan Abdullah Mr. Q kan. Iya kan. Yang kedua Anies misalnya. Besok aku dengan Yuni Sara aja ya. Yang kedua Anies. Kapokan apa? Anies kan juga perlu mencari ikon. Karena membawa nuansa-nuansa Islam dan sekarang yang lebih ramai itulah perang Israel sama Palestina, bisa tuh pakai kapieh itu Anies, ya kan, gitu. Jadi betul, itu kan untuk menarik ini. Jadi pakai model-model apa? Itu kapieh namanya ya. Kapieh, sorban kapieh itu, yang warna kotak-kotak merah itu. Ya, anjing bergonggong kapieh berlalu bang. sekarang udah terbalik. Apa bang? Kapilah menggonggong, anjing yang berlalu. Saya berani mengatakan bahwa pemilu 2024 itu yang menang adalah Prabowo Gibran. Gitu. Nih masih jauh nih Mr. Q. Gak apa-apa. Kan supaya rame. Kan kata Mr. Q ini sangat dinamis. Ini gambaran hari ini. Kenapa ini bisa memprediksi apa yang tanggal 14 Februari pertama terjadi? Kan karena saya sudah biasa melihat tren data. Saya kan nggak ngeliat cuman satu data. Saya kan udah biasa ngeliat hasil pemilu presiden dari 2004, 2009, 2014, 2019. Alhamdulillah selama ini selalu benar gitu ya. Gitu. Yang kedua, saya juga ngeliat pengalaman 2014, 2019. Saya lihat variabel-variabelnya. Sebagian itu variabel-variabel itu ada, dan variabel-variabel yang masih ada itu sekarang mengindikasikan angin itu ada di tangannya Prabowo gitu. Apalagi kalau kita bicara misalnya komposisi, ini yang saya sudah sering jelaskan berkali-kali ya, bahwa pada tahun 2024 ini variabel yang menentukan kemenangan pemilu itu justru ada di tangan bukan kandidat, tetapi di tangan Pak Jokowi sebagai petahana. Nah, ukuran Jokowi efek ini sekarang gimana, Pak? Ya itu tadi. Ya, jadi kan saya ulangin ya. Itu sekarang? Teorinya begini. Struktur suara para calon presiden dan wakil presiden itu ditentukan oleh respon atau sikap masyarakat terhadap Pak Jokowi. Di mana tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang tinggi itu menyebabkan Prabowo dan Ganjar dominan terhadap Anies. Ya, kalau kita pakai datanya Carta Politika nih, data yang sama. Tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi berapa? 75%. Tinggi masih. Artinya mayoritas itu puas kepada Pak Jokowi. Itu sebabnya yang masih unggul di dalam datanya Carta ini adalah Prabowo dan Ganjar. Gitu. Nah, yang membedakan antara datanya Carta Politika dengan datanya Indobarometer dan lembaga X dan lembaga Y dan lembaga Z yang kita nggak bahas karena data kolektifnya pada saat yang berbeda adalah bahwa Carta itu menemukan bahwa ya pasca keputusan MK dengan adanya Gibran di sisi Prabowo itu belum membuat pergeseran suara Pak Jokowi. Gibran belum menjadi kode keras. Gibran belum menjadi telunjuk bagi pendukung Pak Jokowi gitu loh. Jadi masih ragu-ragu, masih ada menganggap Pak Jokowi masih Ganjar. Kalau menurut datanya Carta Politika. Tetapi kalau melihat data lembaga yang lain, menurut saya kehadiran Gibran itu sudah memberikan sinyal bahwa Pak Jokowi ada di sana. Bahwa
pengaruh Pak Jokowi itu mulai geser kepada Prabowo Gibran. Tapi Jadi, ada catatan saya soal itu. Kalau saya lihat hampir semua poll itu, kalau kita lihat lebih detail, itu dari orang yang menyatakan sudah memilih Prabowo atau apa namanya Ganjar atau Anies itu belum solid. Jadi kira-kira sepertiga tuh masih mengatakan bisa pindah pilihan. Masih bisa pindah pilihan. Masih bisa pindah pilihan itu kan sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, mereka kemudian akan tetap pada pilihannya, gitu kan. Yang kedua, mereka mau berubah. Nah, masalahnya sekarang saya nggak melihat ada variabel signifikan yang akan mengubah itu, gitu. Dan kecuali di tempat Ganjar itu ya. Kecuali Ganjar yang mengalami penurunan itu. Iya, dan kan begini, setelah Prabowo Gibran itu terjadi pelebaran suara karena yang puas dengan Pak Jokowi mulai lari ke Gibran, lalu justru Mas Ganjar mulai menyerang pemerintah, gitu, menyerang Pak Jokowi. Dan saya melihat itu sebagai sebuah blunder politik sebetulnya, sebagai sebuah langkah yang salah. Kenapa? Karena dia mendrive away, dia mendorong para orang-orang yang puas kepada Pak Jokowi ini untuk malah lari kepada Prabowo Gibran, gitu. Ya, dan serangan-serangan itu sesungguhnya juga tidak mendatangkan suara bagi Ganjar. Karena kolam suara itu ketika geser dari puas menjadi tidak puas itu ikonnya adalah Anies, gitu. Itu termasuk Bu Mega yang kemarin teriak menurut saya begitu. baru segala macam. Menurut saya begitu. Jadi ya buat saya sebetulnya opsi awal itu kan sudah jelas ya, bahwa kami tetap melanjutkan Pak Jokowi, tapi kami lebih cepat dan lebih baik, kan gitu kan. Itulah yang dirangkum oleh kata Indonesia Unggul itu. Jadi Ganjar ini kan berusaha agar dia lebih baik dibandingkan dengan Prabowo. Ketika Prabowo ngomong maju, dia mau di atas maju, gitu. Nah, tapi jurus ini sekarang ditinggalin. Desain dari putaran pertama ini, kalau bisa 1 putaran. Kalau tidak bisa, Ganjar harus tidak boleh lolos. Kenapa? Karena secara politik, kalau Ganjar lolos, otomatis pendukung Anies ini lebih besar kemungkinan akan ke Ganjar. Kenapa? Karena pendukung Anies ini oposan agamis. Pendukung Ganjar ini oposan nasionalis. Jadi ketika kemudian nantinya mereka salah satu tidak lolos, satu sama lain akan disatukan dengan bahasa oposisi. Bahwa mereka tidak setuju dengan praktek-praktek kekuasaan yang sedang dijalankan di pasangan calon lain. Jadi ini yang dihitung oleh penguasa, jangan sampai terjadi konstruksi itu. Maka menjadi logis ketika Pak Jokowi hari ini nempel atau selalu menabali kemanapun Mas Ganjar pergi. Ke Lampung disusul ke Lampung, ke Pontianak susul ke Pontianak, ke Papua ditabali sepak bola, ke NTT dituruni ke NTT. Jadi kemarin Pak Prabowo ngomong soal pupuk, menyoal kelangkaan pupuk semasa Mas Ganjar menjadi gubernur, disusuli pembagian pupuk keesokan harinya oleh Pak Jokowi. Jadi kelihatan sekali memang desainnya itu ke pasangan Ganjar Mahfud. Orang boleh mengatakan jangan baperan. Ini bukan soal baper. Sampai hari ini yang dihajar di lapangan itu spanduk kita, baliho kita, dan juga pendukung-pendukung kita. Jadi ini bukan baperan, karena fenomena itu muncul terus dan kita kan sebagai tim pemenangan nasional kan dapat terus laporan-laporan dari daerah ini. Dan itu yang akan semakin kencang manakala nanti surveinya tidak turun-turun juga. Atau Prabowo tidak naik-naik juga. Gitu. Nah, ini yang saya pikir ya disayangkan oleh banyak aktivis pro demokrasi tentunya, apalagi yang bergelimang keringat, air mata dan darah di tahun 98 karena apa yang menjadi cita-cita hari ini kemudian cita-cita reformasi tentang praktik penyelenggaraan negara di mana negara tidak lagi dominan di dalam mengendalikan politik kekuasaan di Indonesia itu ternyata hari ini bukan hanya sekedar tumbuh tetapi subur. Nah, ini yang akan kita hadapi. Nah, Mas, Gus, izin Gus. Itu tadi nasionalis oposan dan religius oposan nih sejak kapan nih kategori ini muncul nih di dalam diskusi ini? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kategorisasi itu, dalam konteks kekinian ya, dalam politik kekinian nih.
oposisi dan koalisi itu kan dari dulu ada, hanya istilah saja. Tetapi saya menggunakan istilah ini untuk memudahkan kepada publik, karena di banyak tempat ketika saya ketemu, ini kan yang tampil di Total Politik, wah gitu. Itu bahasanya sederhana. Mereka, saya seneng karena analisisnya itu dicerna gampang gitu, bahasanya mudah dimengerti gitu. Jadi saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti juga. Maksudnya Mas Ganjarnya sejak kapan jadi nasionalis oposisi ini? Loh, opos itu kan artinya berhadapan. Hari ini kan nyata-nyata kita diperhadapkan dengan Pak Jokowi. Hanya kemudian sebahagian dari pendukung Pak Jokowi yang masih loyal ini kan percaya tidak perlu memperhadap-hadapkan. Karena tidak semua juga yang diwariskan Pak Jokowi sebagai legacy ini salah. Karena banyak juga yang bagus untuk diteruskan. Yang nggak bagusnya ini kan hanya penerusan kekuasaan dengan melakukan artifisialisasi atau rekayasa di Mahkamah Konstitusi itu saja begitu. Nah, karenanya saya kira ketika saya menggunakan bahasa oposan, itu ya bahasa di mana Pak Jokowi tidak bersama sepenuhnya dengan partai PDI Perjuangan yang seharusnya dia bersamai, karena itulah yang memberangkatkan karir politiknya mulai dari wali kota sampai dengan presiden. Tetapi sekali lagi bahwa di dalam pendukung Ganjar Pranowo itu masih mengandung pecinta-pecinta Jokowi, ya. Tetapi bahwa kemudian kita hari ini itu diperhadapi, ya, bukan kita memperhadapkan diri, kita ini diperhadapi, karena kan tadinya yang meng-grooming Mas Ganjar kan Jokowi juga, yang melahirkan. Ini bukan pilihan ya, berhadapan tuh berhadapan dengan Pak Jokowi itu bukan pilihan. Bukan ya? pilihan, itu kesimpulan. Diperhadapi. tapi kan gini. Kesimpulan akhir, di prank kalau saya bilang, di prank, karena kan awal ketika Pak Jokowi, ini bukan sebuah dugaan. Contoh misalnya, di Pak Jokowi dulu tahun 2014 kita kenal ada tim 7, ada tim 10. Tim 7 ini yang memegang media sosial presiden, tim 10 ini pemikir-pemikir presiden. Ada Andi Wijoyanto di situ, ada Cornelis Ley almarhum ya, kemudian ada Jaleswari Pramodawardhani dan seterusnya gitu. Termasuk Pak Pratikno, itu tim 10 yang menyiapkan proses transisi pemerintahan. Kalau tim 7 ini? Tim 7 ini media-media sosial. Ada Jopre di situ, ada Prof Robi, ada Densi gitu. Oh, Prof Robi udah masuk di situ dari 2014 ya? ya? Udah di situ kan. Nah, hebat juga Prof Robi. Jadi udah lama harus ini kan. Boleh diundang tuh. Iya, udah. Teman-teman seangkatan dulu saya rutin, di rutin. Dulu rutin, sekarang aja nih sejak TKN nih kayaknya ada kesibukan lain. Ada kesibukan lain atau TPN ya. Ya. Ada kesibukan lain dan juga ada kesibukan yang lebih padat ya. Itu kan maksud lu kan? Siapa yang mengintimidasi Anda datang ke sini, bro? Anda kan bukan kepala desa. Iya, Gus Romi aja datang kok. Anda ini lanjutkan. Mendengarkan cerita-cerita mereka misalnya. Sekarang ini kan Mas Andi kan all out ya. Beliau sampai juga mundur yang kemarin ya sampai mundur dan menjadi coaching. Saya tanya, mulo bukane piye toh Mas Andi? Asalnya itu bagaimana? Nah, beliau menyampaikan bahwa di banyak podcast saya kira juga menyampaikan kalau ya yang memperkenalkan dalam tanda petik ya, artinya memperakrabkan dengan Mas Ganjar itu kan Pak Jokowi sendiri. Dan beliau mengkonfirmasi 3 kali. Pertama habis harlah PDI Perjuangan tahun 2023, yang kedua habis Rakernas, yang ketiga itu habis deklarasi Mas Ganjar. Jadi 3 kali. Apakah Ganjar? Iya Ganjar. Apakah Ganjar? Dukung Pak Ganjar. Apakah Ganjar? Bantu Ganjar gitu loh. Jadi itu bahasa ke tim 7 juga sama, bahasa ke tim 10 juga sama. Sehingga semuanya tuh ke situ. Ya. Dan termasuk ketika P3 juga menanyakan pada waktu itu, karena Pak Jokowi punya gagasan untuk koalisi besar. Kemana Pak? Ganjar. Bahkan KIB pun waktu itu, saya sudah pernah mengatakan di sini kan, didesain juga untuk Ganjar. 1 bantal 2 mimpi waktu itu bahasa saya gitu. Gue kan pengen memahami juga dong kenapa Ganjar ini pantas jadi capres gue gitu misalnya. Itu sorry gue potong dulu. Tadi Mas Bambang Pacul juga WA ke gue. Itu Prof Robi katanya dia
ngomongin politik, tapi dia langsung bilang saya nggak ngerti parpol Pak Bajo. Ya maksudnya ini orang luar lah. Orang luar kan kalau buat orang PDI mungkin orang luar. Nah, setelah gue lihat ternyata Mas Ganjar ini tuh punya cerita yang inspiratif. Pendeknya gini. Ini cara berpikir orang partai ya? Enggak, gue melihat orang dari partai luar berpikir ya. Kan Mas Ganjar ini dari nol. Tahun 92 udah PDI. Ya, 92. Nah, jadi dia berkarir nih. Jadi ibaratnya dia tuh sekarang di puncak karir dia karena sebagai capres dari gak tahu berapa kadar PDIP ada berapa tuh? Nah, ya aktif mungkin 2 juta. 2 juta, ya. Hanya satu orang kan capres. Nah bayangin sebuah proses yang luar biasa kan. Nah itu kan. Nah, jadi ada sesuatu tuh di situ, itu bukan sembarangan orang lah. Ini kita bisa. Nah terus gue lihat. Jadi pertama Ganjar ini orang biasa, katakanlah miskin gitu ya, orang rakyat, hidup susah. Nah ketika dia kuliah, ternyata dia bukan cuman kuliah, dia tuh ya anak muda, memberontak, menggugat, naik gunung di gunung terjadi diskusi. Zaman itu Orde Baru. Nah ternyata di situ dia ketemu sama tokoh-tokoh PDI pada saat itu dan menemukan penjelasan kenapa dia miskin. Karena dia PDI, bukan? Ya karena ada itu kan marhainisme itu semua. Kita ini tidak adil apa itu. Nah terus udah gitu, jadi Ganjar ngerti nih. Nah udah gitu dia kerja loh, lawyer SH kan, HR. Nah sebentar gue sebenarnya ada momen penting. Tahun 87 Ganjar masuk UGM, Bu Mega masuk PDI. Itu momen penting gitu. Itu momen penting. Waktu ini ya Suryadi ya, kemudian berujung pada kuda tuli itu ya. Jadi penting deh. Kelihatannya terpisah nih, Ganjar masuk UGM, Bu Mega masuk PDI. Tapi ini terus mengerucut ya. Jadi sehingga setelah Mas Ganjar lulus di Jakarta, udah kerja di perusahaan, mestinya kalau dia kerja udah enak-enak aja, udah jadi lawyer terkenal sekarang. Tapi enggak, ngelihat Bu Mega pidato di tahun 92 terus peristiwa kuda tuli itu, akhirnya Mas Ganjar komit, saya harus perjuangkan ini. Akhirnya dia merintis karir politik. Kan gitu. Jadi kalau lu lihat ya, Mas Ganjar itu ya kayak kalau anak muda zaman sekarang itu bikin startup, unicorn. Zaman Orde Baru, anak muda keren itu join parpol melawan Orde Baru, melawan penguasa militer. Sebetulnya semangatnya sama. Nah ini kan menurut gue, baru gue paham, oh ini tuh orang sukses Ganjar ini. Kalau 2 putaran, ya kecil kemungkinan Mas Ganjar masuk putaran 2. Kalau 2 putaran. Karena kan kita ngelihat tren turun. Dan tren turunnya belum berhenti. Ada dikit lagi nih. 20% lagi ya dari lagi. semua yang ditarget. Ngeri juga. Kok bisa gitu sih, Bang? Nah, penjelasannya kita belum tahu nih. Ini perlu diskusi panjang. Perlu diplototin nggak cuman oleh, kalau saya kan yang hipotetikal lah, hipotetikal bagi Abang sebagai orang yang biasa lihat data. Hipotesis saya adalah Mas Ganjar nggak lebih besar daripada PDIP. Kalau Pak Prabowo kan lebih besar daripada Gerindra. Pak Jokowi lebih besar daripada PDIP. Mas Ganjar nggak lebih besar daripada PDIP. Aslinya Mas Ganjar nggak lebih besar daripada PDIP. Bukan karena intervensi kekuasaan, campur tangan aparat seperti yang digosipkan gitu, Bang. Kita ini, pemilu kita itu big data nih. 200 juta itu kalau masuk jurusan computer science, big data. Bukan statistik itu. Statistik itu kan ya 1.000, 2.000 statistik lah. 3.000 statistik lah. Tapi ini 200 juta nih. 200 juta itu mau diapain? Siapa yang bisa setir 200 juta? Aparat mana yang bisa setir 200 juta? Kekuatan mana yang bisa atur 200 juta? Big data ini pasti objektif. Jadi siapa yang terpilih dari rakyat Indonesia nanti itu pasti objektif tuh. Kalau mengintervensi, kita kan nggak mungkin intervensi 1-2 orang kan? Harus intervensi lebih dari 100 juta orang kan? Mungkin nggak itu dilakukan dengan senyap? Nggak mungkin. Kalau kita mau intimidasi, kita kan nggak mungkin intimidasi 10-20 orang. Nggak mungkin intimidasi 1-2 RT. Harus intimidasi 100 juta orang lebih. Nggak mungkin itu nggak kebongkar.